Juni 2017, pemimpin tertinggi Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz, mengeluarkan dekret yang berisi pencopotan gelar putra mahkota dari Pangeran Nayef dan menggantinya dengan mengangkat putranya sendiri, Muhammad bin Salman atau MBS, sebagai putra mahkota baru Arab Saudi. Putra mahkota adalah tingkatan tertinggi untuk Pangeran Saudi yang jumlahnya mencapai ribuan. Putra mahkota juga memiliki wewenang luas di bawah raja. Simpelnya, putra mahkota menjabat seperti wakil raja, namun memiliki kekuasaan seperti Perdana Menteri dan membawahi banyak kementerian penting seperti Kementerian Pertahanan dan Lembaga Intelijen Negara. Usai dinobatkan sebagai putra mahkota, MBS langsung menggelar reformasi besar-besaran. Fokus utama MBS adalah ingin menghilangkan ketergantungan Saudi terhadap minyak. Salah satu caranya adalah dengan menarik turis, khususnya dari Eropa atau negara barat. 70% من الشعب السعودي أقل من 30 سنة وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة. نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم. أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. Karena target marketnya orang barat, maka di Saudi pun perlahan dibangun aneka hiburan dan perubahan undang-undang yang tidak memberatkan orang barat. Tradisi lokal yang kebanyakan berbasis syariat Islam diubah menjadi lebih longgar seperti dibolehkannya memakai bikini di pantai, percampuran antara pria dan wanita dalam satu tempat, dan juga banyaknya penjualan minuman keras secara terbatas di lokasi tertentu. Para tokoh dan masyarakat Saudi sebenarnya banyak yang tidak setuju, namun lebih memilih diam agar selamat. Meski begitu, tetap ada saja beberapa orang yang berani bersuara, bahkan di kalangan anggota kerajaan sendiri. Untuk itulah, Pangeran MBS langsung melakukan pembersihan terhadap siapapun yang bisa menghalangi rencana kerjanya. Penangkapan besar-besaran dilakukan pada 200 orang, termasuk menciduk puluhan pangeran senior, pejabat lama, hingga taipan alias miliarder lokal. Salah satu pangeran senior yang merupakan orang terkaya di Arab Saudi saat itu, Pangeran Walid bin Thalal, juga diangkut dan langsung ditahan di Hotel Ritz-Carlton, Riyadh. Seperti halnya Pangeran Thalal, mayoritas dari 200 tangkapan ini didakwa melakukan korupsi, pencucian uang, penyuapan, pemerasan, dan lain-lain. Kepada mereka semua, Pangeran MBS melakukan negosiasi tertutup dan berakhir dengan penyerahan aset pada kerajaan. Total uang yang diterima kerajaan Saudi saat itu mencapai 106 miliar dolar. Sedangkan orang-orang yang tidak mau menyerahkan aset dibawa ke pengadilan tertutup dan tidak diketahui kelanjutannya. Gelombang protes kedua datang dari tokoh agama. MBS dengan tegas langsung menindak kelompok ulama populer dan intelektual publik. Sosok seperti Salman Al-Auda, Awad Al-Qarni, dan Ali Al-Omari ditangkap atas tuduhan keterikatan ideologi atau penolakan mendukung kebijakan luar negeri kerajaan. Ketika tokoh agama dan akademisi dari kelompok Sahwa Islamiyah ini cukup terkenal dan memiliki belasan juta pengikut di Twitter. Ketiganya sering menyuarakan tentang kebebasan hak dan menentang beberapa kebijakan kerajaan yang mereka anggap melenceng dari nilai-nilai Islam. Ketiga orang ini ditangkap pada September 2017 dan hingga kini hukumannya tidak ada kejelasan alias dibiarkan begitu saja di penjara. إذا أكدت صحيفة لوموند الفرنسية أن 3 نجوم من نجوم تويتر السعوديين قد اعتقلوا في الأيام الأخيرة. Tokoh besar lain adalah bagian dari golongan ulama yang diakui pemerintah, yakni Syekh Sholeh Al-Tholib. Tidak tanggung-tanggung, Syekh Sholeh Al-Tholib adalah Imam Masjidil Haram, yakni posisi yang sangat dihormati oleh hampir semua orang di Saudi. Saat itu, dalam khutbah Jumatnya, Syekh Sholeh Al-Tholib menyindir dengan bahasa yang sangat halus tentang langkah General Entertainment Authority atau badan hiburan kerajaan Arab Saudi yang mulai menggelar konser musik, acara hiburan publik, serta membiarkan ikhtilat atau percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam satu acara. 48 jam setelah khutbah, sang imam langsung diciduk dan dengan cepat langsung didakwa pasal penentangan terhadap kebijakan kerajaan dan divonis 10 tahun penjara.
Tidak perlu kaget, sudah bukan rahasia lagi di negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut, kritik pada pemerintah atau kerajaan merupakan tindakan yang tercela. Konsekuensinya tidak main-main, langsung penjara atau yang lebih parah dibungkam selamanya. Salah satu kritikus yang mengalami nasib naas adalah mantan orang dalam di lingkaran kerajaan Saudi, yaitu Jamal Khashoggi. Jamal merupakan orang kepercayaan Pangeran Turki Al-Faisal yang pernah menjadi kepala intelijen negara Saudi. Jamal yang berlatar belakang sebagai penulis dan wartawan ini juga sempat menjadi penasehat Pangeran Turki Al-Faisal di Kedutaan Arab Saudi di Inggris dan Amerika. Berdasarkan wawasan dan sebagai bentuk kepedulian terhadap negara, Jamal berulang kali memberikan kritik pada pemerintah Arab Saudi. Sebelum MBS dilantik menjadi putra mahkota atau tak lama setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika, Jamal secara terbuka memperingatkan pemerintah Arab Saudi agar tidak terlalu dekat dengan pemerintah baru Amerika. Dia menyuarakan kekhawatiran atas retorika anti-Muslim dari Donald Trump. Kritik ini sangat menyinggung kerajaan yang saat itu sedang berusaha membangun aliansi erat dengan Donald Trump. Akibatnya, otoritas Saudi langsung melarang Jamal Khashoggi untuk menulis di surat kabar, di Twitter, melarangnya tampil di televisi, dan bahkan melarangnya menghadiri konferensi. Saudi Arabia is a 100 years old monarchy, and monarchies don't like change. Jamal Khashoggi juga sudah lama menyuarakan perlunya masyarakat Saudi memiliki ruang yang aman untuk berdebat dan kebebasan pers yang lebih luas. Dia secara halus namun tegas mengkritik budaya intoleransi di mana pendapat yang berbeda langsung dianggap sebagai bentuk pengkhianatan atau ancaman terhadap negara. Padahal itu adalah kritik yang biasa. Setelah MBS dilantik jadi putra mahkota, gelombang penangkapan terhadap jurnalis, intelektual, aktivis HAM, dan tokoh agama mulai terjadi. Jamal mengkritik keras tindakan seperti ini. Meskipun dia mendukung rencana reformasi sosial dan ekonomi yang sedang digodok oleh kerajaan seperti mengizinkan perempuan menyetir mobil sendirian, ia sangat menolak pendekatan otoriter yang memberangus siapapun yang tidak sejalan dengan narasi tunggal pemerintah. Merasa dirinya tidak aman, Jamal Khashoggi memutuskan untuk mengasingkan diri ke Amerika pada akhir 2017. Setibanya di Amerika, Jamal Khashoggi mulai menulis secara rutin untuk Washington Post. Dalam tulisan-tulisannya, dia secara terbuka mengkritik berbagai kebijakan MBS, termasuk intervensi militer di Yaman, perseteruan dengan Qatar, dan pembungkaman kebebasan berpendapat di dalam negeri. Jamal Khashoggi tidak hanya menulis, tetapi juga secara aktif berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sesama aktivis dan kritikus Arab Saudi yang ada di luar negeri. Dia bahkan mendukung dan mendanai gerakan pasukan lebah atau The Beast Army, sebuah gerakan di media sosial yang bertujuan untuk melawan akun-akun troll dan propaganda pro-rezim Arab Saudi di Twitter. Menghadapi kritik tajam yang terus dilontarkan dari Jamal dan kawan-kawannya, pemerintah Arab Saudi meresponnya dengan senyap. Saudi melakukan pendekatan persuasif untuk memancingnya pulang yang kemudian berujung pada pengawasan cyber dan skenario jebakan. Pada awalnya, pejabat tinggi Saudi memang berusaha keras membujuk Jamal untuk kembali ke Riyadh. Pangeran Khalid bin Salman yang saat itu menjabat sebagai duta besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat sekaligus adik dari putra mahkota MBS bersama dengan Saud Al-Qahtani, penasehat utama istana, secara aktif menghubungi Jamal Khashoggi. Mereka menawarkan janji-janji manis termasuk jaminan keamanan penuh, perlindungan, hingga tawaran posisi pekerjaan tingkat tinggi di pemerintahan atau peran sebagai penasehat istana. Syaratnya hanya satu, Jamal harus menghentikan publikasi tulisan-tulisannya yang kritis dan segera kembali ke tanah air. Namun, karena Jamal sangat memahami karakter dan cara kerja rezim keamanan Saudi, dia justru skeptis dan curiga. Dia menolak tawaran tersebut karena yakin bahwa janji keselamatan itu hanyalah tipu muslihat untuk menangkap atau memenjarakannya sesampainya di sana. Ketika bujukan halus tidak membuahkan hasil dan Jamal justru semakin vokal membangun perlawanan digital, respon Saudi berubah menjadi jauh lebih agresif di belakang layar. Intelijen Saudi mulai menargetkan sirkel komunikasi Jamal.
Mereka menggunakan perangkat lunak peretas kelas militer yakni spyware Pegasus. Spyware Pegasus diciptakan dan dikembangkan oleh NSO Group, sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang intelijen cyber dan berasal dari Israel. Hanya dengan mengirimkan SMS atau bahkan sekedar panggilan tak terjawab melalui WA, Pegasus bisa menyusup ke dalam sistem operasi di HP target. Pegasus kemudian menginstal dirinya sendiri dan langsung menghapus jejak panggilan atau pesan masuk tersebut sebelum pemilik ponsel sempat melihat notifikasinya. Setelah berhasil masuk dan mengambil alih akses perangkat, Pegasus mampu mengetahui apapun yang ada di HP tersebut tanpa disadari oleh pemiliknya. Seperti membaca semua pesan dari aplikasi terenkripsi, mengaktifkan mikrofon dan kamera secara diam-diam untuk menguping, merekam percakapan, atau melihat situasi di sekitar ruangan tanpa menghidupkan layar ponsel. Pegasus juga mampu secara otomatis merekam seluruh percakapan telepon yang masuk dan keluar secara real-time, melacak titik koordinat lokasi GPS target terkini, menyedot semua daftar kontak, kata sandi, kalender, foto, dan dokumen yang tersimpan di memori. Pegasus juga hampir mustahil dideteksi oleh aplikasi keamanan atau antivirus standar karena dia dirancang untuk tidak meninggalkan jejak digital. Sistem ini lebih banyak bersembunyi di dalam memori sementara perangkat. Jika Pegasus mendeteksi bahwa ponsel tersebut sedang dianalisis oleh ahli keamanan cyber atau jika ia kehilangan kontak dengan server utama selama batas waktu tertentu, spyware ini memiliki fitur untuk menghancurkan dirinya sendiri hingga bersih tanpa sisa. Serangan tingkat tinggi tanpa jejak inilah yang digunakan oleh intelijen Saudi untuk memantau dan mengawasi Jamal Khashoggi dan rekan-rekannya tanpa mereka sadari. Melalui penyadapan inilah, pemerintah Saudi mengetahui rincian rencana Jamal yang sedang mendanai gerakan perlawanan di media sosial, yang membuat Istana Saudi menetapkan Jamal sebagai ancaman tertinggi yang harus segera dibungkam selamanya. Jika dibiarkan hidup, gerakan Jamal dan teman-temannya akan semakin membesar dan rawan mengancam kelanggengan kekuasaan monarki absolut di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Mengingat Jamal Khashoggi sendiri bukanlah sekedar jurnalis atau kritikus biasa, dia adalah mantan orang dalam kerajaan yang mengetahui seluk-beluk kebijakan elit Riyadh. Beberapa tahun sebelumnya, gelombang Arab Spring yang meletus pada akhir 2010 dan 2011 mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Timur Tengah. Penguasa lama yang telah berkuasa puluhan tahun di Tunisia, Mesir, dan Libya tumbang dengan berbagai sebab. Bagi monarki Saudi, Arab Spring bukanlah kebangkitan rakyat, melainkan mimpi buruk yang mengancam legitimasi dan kelangsungan tahta mereka. Kerajaan Saudi tentu saja akan melakukan segala cara demi mencegah efek domino Arab Spring. Rencana awal eksekusi Jamal Khashoggi didapat dari hasil penyadapan di mana Jamal Khashoggi akan melakukan kunjungan ke konsulat Saudi di Washington untuk mendapatkan dokumen yang membuktikan bahwa dia telah menceraikan mantan istrinya. Dokumen ini dia butuhkan karena menjadi persyaratan hukum agar dia bisa menikahi tunangannya, Hatice Cengiz. Saat Jamal mendatangi kedutaan besar Arab Saudi di Washington DC, dia diberitahu bahwa dokumen tersebut tidak dapat diproses di Amerika. Pihak kedutaan kemudian mengarahkannya untuk membuat dokumen itu di konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Arahan ini merupakan taktik intelijen Saudi yang sengaja mereka rancang untuk mengeluarkan Jamal dari wilayah perlindungan Amerika Serikat dan mengirimnya ke Istanbul, lokasi di mana tim operasi khusus telah menyiapkan sesuatu. Jika eksekusi dilakukan di Amerika dan ada apa-apa, maka endingnya akan jauh lebih ribet mengingat media dan jurnalis di sana sangat aktif dan kritis. Hal ini sedikit berbeda dengan Turki. Pada 28 September 2018, Jamal Khashoggi datang ke konsulat Arab Saudi di Istanbul. Berbeda dengan dugaannya, dia tidak ditangkap atau diintimidasi. Staf konsulat menyambutnya dengan hangat dan ramah. Namun, mereka memberitahu Jamal bahwa dokumen pernikahannya belum siap dan dia harus kembali beberapa hari lagi. Dia dijadwalkan ulang untuk datang pada 2 Oktober 2018.
Pelayanan yang sangat hangat dan ramah ini adalah taktik psikologis untuk menurunkan kewaspadaan Jamal, sekaligus memberikan jeda waktu yang krusial bagi intelijen Saudi di Riyadh untuk menyiapkan tim eksekutor. Segera setelah jadwal kunjungan kedua Jamal ditetapkan, tim di Riyadh bergerak cepat. Sebanyak 15 agen operasi khusus dari intelijen dan militer Arab Saudi diterbangkan dari Riyadh ke Istanbul. Tim ini dibagi menjadi beberapa peran taktis dan dipimpin oleh orang-orang penting di bidangnya. Pada Selasa Kliwon, 2 Oktober 2018, Jamal tiba di depan gedung konsulat Saudi di Istanbul bersama tunangannya, Hatice Cengiz. Karena aturan keamanan, Hatice tidak diizinkan masuk gedung. Dia pun terpaksa menunggu di parkiran. Menyadari potensi bahaya, Jamal meninggalkan 2 ponsel miliknya kepada Hatice dan memberikan satu instruksi dengan sangat jelas. Jika saya tidak keluar dalam beberapa jam dan tidak ada kejelasan, segera hubungi 2 teman saya. Pertama, Yasin Aktay, penasehat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kedua, Turan Kislakci, Ketua Asosiasi Media Turki Arab. Pada jam 1:14 waktu setempat, Jamal melangkah masuk ke dalam gedung konsulat. 1 jam kemudian, Hatice Cengiz yang menunggu di luar mulai resah dan perasaannya tidak tenang. Ketika jam operasional konsulat berakhir pada jam 4 sore dan Jamal tak kunjung keluar, Hatice Cengiz yang dilanda panik langsung melaksanakan instruksi Jamal untuk menghubungi Yasin Aktay dan Turan Kislakci. Laporan ini seketika memicu alarm di tingkat tertinggi pemerintahan Turki, membuat aparat kepolisian Istanbul dan Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT langsung bergerak menuju TKP pada malam itu juga. Meski aparat Turki sudah menyadari ada sesuatu yang sangat janggal dan mencurigai bahwa Jamal disekap atau bahkan dieksekusi di dalam, mereka sama sekali tidak bisa langsung menerobos masuk ke dalam gedung konsulat secara paksa. Hal ini disebabkan oleh hukum internasional yang sangat mengikat, yaitu Konvensi Wina tentang hubungan konsuler tahun 1963. Berdasarkan konvensi tersebut, area kedutaan dan konsulat memiliki kekebalan diplomatik dan dianggap sebagai wilayah berdaulat dari negara pengirim, dalam hal ini Arab Saudi. Otoritas penegak hukum dari negara tuan rumah atau Turki dilarang keras memasuki bangunan tersebut tanpa izin dari Kepala Perwakilan Diplomatik yaitu Jenderal Muhammad Al-Otaibi ataupun dari Kementerian Luar Negeri Saudi. Memaksa masuk tanpa izin akan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan bisa memicu krisis diplomatik global. Oleh karena itu, Turki harus menempuh jalur diplomatik yang alot. Mereka menekan Saudi agar memberikan akses penuh secara legal secepatnya. Pihak Saudi tentu saja tidak langsung mengizinkan karena mereka masih sibuk membersihkan TKP. Sembari menunggu izin tersebut turun, aparat penegak hukum dan intelijen Turki mengalihkan fokus investigasi ke area luar gedung yang berada di bawah wewenang mereka, yakni memanfaatkan ribuan kamera CCTV kota, data imigrasi, dan pengawasan bandara. Hari kedua atau 3 Oktober 2018, pemerintah Arab Saudi merilis pernyataan resmi bahwa Jamal Khashoggi telah meninggalkan gedung dalam keadaan hidup. Dengan demikian, apapun yang terjadi dengan Jamal bukan tanggung jawab Saudi. جمال خاشقجي الذي دخل من هذا المكان وما زال حتى الآن ليس لدينا أي دليل على خروجه من هذا المكان. Hari ketiga, Turki berhasil mengumpulkan semua rekaman CCTV dan merangkai semua kejadian dari awal. Melalui rekaman CCTV di bandara, intelijen Turki berhasil mengidentifikasi kedatangan 15 warga negara Arab Saudi yang mendarat secara bergelombang pada tanggal 1 dan 2 Oktober. Ke-15 orang ini menggunakan 2 pesawat jet pribadi dan 1 pesawat komersial. Beberapa orang di antaranya bahkan menggunakan paspor diplomatik saat memasuki Turki. Kepolisian Turki kemudian melacak pergerakan paspor mereka dan menemukan bahwa tim ini menginap di 2 hotel mewah yang letaknya sangat dekat dengan konsulat, yakni Movenpick Hotel dan Wyndham Grand Istanbul.
Rekaman CCTV ini jugalah yang dengan sangat jelas membongkar kebohongan Saudi terkait peran pengganti yang dimainkan oleh Mustafa Al-Madani. Turki membuktikan bahwa pria yang keluar dari pintu belakang konsulat itu bukanlah Jamal, melainkan agen Saudi yang menyamar, seolah-olah Jamal masih hidup dan keluar lewat pintu belakang lalu menghilang di keramaian. Padahal, pria yang posturnya mirip Jamal itu hanya bertugas mengalihkan perhatian sebelum akhirnya membuang pakaian asli Jamal di dekat toilet umum. 10 Oktober 2018, detail mengenai 15 anggota tim tersebut diungkapkan oleh Turki dengan rinci ke hadapan publik. Beberapa di antaranya merupakan orang dekat Pangeran MBS, termasuk ahli forensik yang bertindak sebagai eksekutor mutilasi, pasukan khusus, dan perwira intelijen Saudi. Nama yang paling familiar di media Saudi adalah Maher Mutreb, perwira intelijen senior dan pengawal pribadi andalan MBS yang sering mendampinginya dalam tur luar negeri, termasuk ke Amerika dan Eropa. Maher diyakini bertindak sebagai pemimpin lapangan dalam operasi ini. Anak buah Maher yang lain di keamanan juga terekam jelas di kamera. 13 Oktober 2018, otoritas Turki mengklaim telah mengamankan rekaman audio dari konsulat yang secara gamblang membuktikan bahwa Khashoggi disiksa, dibunuh, dan tubuhnya dimutilasi. Intelijen Turki (MIT) telah menyadap gedung konsulat Arab Saudi di Istanbul pada hari kejadian. Meskipun pemerintah Turki tidak pernah mengakuinya secara belak-belakan, fakta-fakta di lapangan membuktikan adanya operasi spionase tersebut. Turki memiliki rekaman audio berkualitas tinggi yang menangkap seluruh kejadian di dalam konsulat. Rekaman tersebut sangat jernih dan mendetail, mencakup percakapan tim eksekutor sebelum Khashoggi tiba, detik-detik Khashoggi dicekik, hingga suara gergaji tulang yang digunakan oleh dokter forensik Salah Al-Tubaiki saat proses mutilasi. Pada hari-hari awal penyelidikan, salah satu media Turki memunculkan narasi bahwa audio tersebut direkam oleh Apple Watch yang dipakai oleh Jamal Khashoggi. Menurut media yang pro pemerintah ini, jam tangan itu secara otomatis mengirimkan rekaman ke iPhone Khashoggi yang dititipkan pada tunangannya di luar gedung. Namun, para ahli teknologi dan keamanan cyber langsung membantah teori ini karena koneksi Bluetooth tidak bisa menembus dinding tebal konsulat. Apalagi jarak antara ruang eksekusi dan parkiran lebih dari 25 meter. Fitur perekaman dan sinkronisasi Apple Watch di Turki saat itu tidak mendukung transfer data sebesar itu secara otomatis tanpa koneksi internet dengan izin khusus. Narasi ini sengaja disebar oleh otoritas Turki sebagai cover story agar sumber asli rekaman tidak dipertanyakan. Alasan utama mengapa Turki tidak pernah secara resmi mengumumkan bahwa mereka menyadap gedung tersebut adalah Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik antar negara. Jika Turki mengakui adanya penyadapan, Arab Saudi bisa menuntut Turki atas pelanggaran kedaulatan yang serius. Karena terkendala aturan dan tidak mungkin menghadirkan rekaman audio dalam persidangan resmi, intelijen Turki kemudian memainkan langkah cerdik dengan memperdengarkan rekaman audio aslinya pada dinas intelijen negara sahabat seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan Amerika. Cara inilah yang secara tidak langsung membuat negara-negara barat menekan Arab Saudi. Tekanan internasional yang terus dibangun oleh Turki ditambah dengan kebocoran informasi yang sengaja diberikan secara bertahap oleh intelijen Turki ke media massa dunia akhirnya memaksa Arab Saudi untuk menyerah. Hari ke-13 setelah kejadian, setelah hampir 2 minggu ditolak oleh pihak Saudi, tim forensik kepolisian Turki akhirnya diizinkan masuk untuk menggeledah konsulat dan kediaman resmi konsul jenderal. Setelah mendapatkan akses, tim forensik Turki yang dilengkapi dengan peralatan canggih segera menyisir setiap sudut ruangan. Di dalam ruang kerja konsul jenderal di lantai atas, meskipun area tersebut telah digosok berulang kali dengan bahan kimia pembersih tingkat tinggi dan dicat ulang untuk menutupi cipratan darah, penyidik Turki yang menggunakan lampu ultraviolet dan zat kimia pereaksi berbasis luminol berhasil menemukan sisa jejak DNA Jamal Khashoggi yang tertinggal di celah karpet dan dinding. Temuan yang jauh lebih mengerikan didapatkan ketika penyidik menggeledah sebuah ruangan di dinas konsul jenderal yang berjarak sekitar 2 km dari gedung konsulat.
Di sana, mereka meneliti sebuah sumur dan menemukan tungku perapian besar yang baru saja digunakan untuk membakar sesuatu dalam jumlah banyak. Para ahli forensik Turki mendeteksi adanya residu biologis dan jejak senyawa asam fluorida beserta bahan kimia perusak jaringan tubuh lainnya di dalam saluran pembuangan air di sekitar lokasi itu. Temuan material ini semakin sinkron dengan hasil rekaman audio dan laporan warga tentang pembelian daging dan arang dalam jumlah banyak oleh staf konsulat Saudi. 2 hari sebelum Jamal dieksekusi, staf konsulat Arab Saudi memesan 45 kg daging mentah dari sebuah restoran lokal di Istanbul. Tujuan utama pembelian daging ini adalah untuk kamuflase agar menutupi bau daging dan tulang manusia yang sedang dibakar, sehingga tetangga atau warga sekitar tidak ada yang curiga. Jurnalis Al Jazeera juga sempat mewawancarai kontraktor lokal Turki yang disewa oleh Konsul Jenderal Saudi untuk membangun oven atau tungku tersebut beberapa bulan sebelum kejadian. Kontraktor tersebut bersaksi bahwa pihak Saudi meminta dibuatkan tungku tanam berbentuk sumur dengan spesifikasi yang tidak lazim. Tungku itu harus sangat dalam, menggunakan bahan bakar gas, dan mampu menahan suhu di atas 1000 derajat Celcius. Suhu setinggi ini cukup untuk melelehkan logam dan menghancurkan tulang hingga menjadi abu, memastikan bahwa tidak ada jejak DNA yang tersisa. Polisi Turki juga memperluas area pencarian jasad Khashoggi ke hutan Belgrad di luar Istanbul dan wilayah pedesaan Yalova. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil apapun. 20 Oktober 2018, terungkapnya berbagai bukti ke publik dan besarnya tekanan internasional memaksa Saudi mengubah pernyataannya. Arab Saudi untuk pertama kalinya mengakui Jamal Khashoggi tewas di dalam gedung, namun mereka berdalih bahwa dia tewas karena perkelahian. 31 Oktober 2018, Kepala Jaksa Istanbul Irfan Fidan untuk pertama kalinya merilis rincian hasil investigasi kepolisian Turki secara resmi. Berdasarkan hasil forensik dan rekaman audio, dia mengkonfirmasi bahwa Jamal Khashoggi 100% tewas di dalam konsulat Saudi. Begitu masuk ke dalam gedung, Jamal tidak diarahkan ke loket dokumen, melainkan langsung digiring ke lantai 2, tepatnya ke ruang kerja Konsul Jenderal Saudi Muhammad Al-Otaibi. Di dalam ruangan tersebut, Maher Mutreb langsung menghardik Jamal dan menyatakan bahwa dia akan dibawa kembali ke Riyadh atas perintah Interpol. Jamal menolak dan memperingatkan bahwa ada orang yang menunggunya di luar. Pergumulan fisik pun langsung terjadi. Beberapa agen menyergap Jamal, membekap mulut dan kepalanya menggunakan kantong plastik. Rekaman audio menangkap suara pergumulan dengan keras dan kata-kata terakhir Jamal yang mengatakan bahwa dia tidak bisa bernafas. Beberapa menit kemudian, Jamal tidak bersuara dan ambruk. Segera setelah Jamal dipastikan tewas, Dr. Salah Al-Tubaiki mengambil alih operasi. Tubuh Jamal diletakkan di atas meja dan dia pun mulai memotong-motong tubuh Jamal menggunakan gergaji tulang. Dalam rekaman audio yang dikeluarkan Turki, Tubaiki tampak menyarankan rekan-rekannya untuk mendengarkan musik menggunakan earphone agar tidak stres mendengar suara tulang yang dipotong. Keseluruhan proses mutilasi ini memakan waktu tak sampai 15 menit. Setelah itu, potongan tubuh Jamal dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik dan koper. Tim operasi lain kemudian menjalankan skenario untuk menghilangkan jejak. Mustafa Al-Madani mengenakan kemeja, celana, dan jaket milik Jamal. Dia juga memakai kacamata dan menempelkan jenggot palsu di wajahnya. Madani kemudian berjalan keluar melalui pintu belakang konsulat. Dia sengaja membiarkan dirinya terekam oleh berbagai kamera CCTV kota Istanbul, seolah-olah Jamal asli telah keluar dengan selamat. Meski penyamaran Madani hampir sempurna, intelijen Saudi melakukan satu kecerobohan fatal. Madani lupa mengganti sepatunya. Dalam rekaman CCTV, Jamal palsu terlihat mengenakan sepatu kasual. Padahal saat masuk ke konsulat, Jamal yang asli mengenakan sepatu kulit pantofel. Untuk membersihkan jejak terakhir, potongan tubuh Jamal kemudian dihancurkan dengan cara dibakar dan dilarutkan menggunakan cairan asam pekat seperti yang biasa dipakai oleh kartel Meksiko. Rentetan hasil penyelidikan inilah yang akhirnya sukses melucuti seluruh narasi awal Arab Saudi yang mengklaim bahwa Jamal keluar dengan selamat.
Situasi ini memaksa Saudi menanggung rasa malu internasional dan mengakui secara resmi bahwa pembunuhan brutal tersebut memang direncanakan dan dieksekusi oleh tim operasi dari negara mereka sendiri. Adapun nasib Jamal, hingga hari ini potongan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tubuhnya menguap dengan upayanya memperjuangkan hak berpendapat di negara asalnya. Kliwon demi kliwon berlalu. Tahun 2019, Arab Saudi mendakwa 11 orang yang dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi. Jaksa juga mengatakan akan mengupayakan hukuman mati bagi 5 orang di antara mereka yang memberi perintah dan mengawasi eksekusi pembunuhan tersebut. Seperti biasa, karena persidangan dilaksanakan secara tertutup, publik tidak tahu sedikit pun mengenai kronologi hilangnya nyawa Jamal. Dari total 21 orang yang sempat ditahan atau diperiksa oleh otoritas Saudi, hanya 11 orang yang secara resmi didakwa dan disidang. Pemerintah Arab Saudi secara resmi menolak merilis nama-nama terdakwa yang dijatuhi hukuman dengan alasan privasi hukum. Namun, berdasarkan laporan pelapor khusus PBB Agnes Kalamart serta bocoran dari proses persidangan, nama-nama itu akhirnya diketahui oleh publik. Dari 11 nama yang disidang, 3 diantaranya divonis bebas karena kurangnya bukti. Sedangkan 8 sisanya divonis hukuman yang berbeda. Lalu bagaimana dengan respon admin Bumi? Apakah mereka ikut campur urusan negara orang seperti biasanya? Presiden Amerika saat itu, Donald Trump, terkesan cuek dan cenderung membela Arab Saudi. Bukan membenarkan kasusnya, melainkan nyari aman karena kedua negara terlibat hubungan mesra terutama dalam hal ekonomi. Apalagi, berkat mulut manis Trump saat menawarkan aneka senjata ke MBS, Arab Saudi memecahkan rekor dunia dalam pembelanjaan senjata. Saudi menggelontorkan 110 miliar dolar atau hampir 2.000 triliun rupiah kepada Amerika untuk pembelian berbagai alat perang. Opsi ini juga akan terus meningkat hingga 350 miliar dolar dalam 10 tahun ke depan sejak penandatanganan kontrak. Angka ini setara dengan 6.250 triliun rupiah atau hampir 2 kali APBN negara kita. $3 billion, $533 million, $525 million, that's peanuts for you. Should have increased it. Karena hubungan mesra antara penjual dan pelanggan inilah, Trump tidak mau ikut campur terlalu dalam meski beberapa negara barat lainnya terang-terangan menekan Saudi. Trump secara belak-belakan mengatakan jika Amerika memberikan sanksi kepada Saudi, maka hubungan dagang keduanya akan putus dan Amerika juga akan kehilangan ratusan ribu lapangan kerja dan dana segar dalam jumlah besar yang justru akan beralih ke Cina atau Rusia. We're not going to give up hundreds of billions of dollars in orders and let Russia, China, and everybody else have them. It's all about, for me, very simple. It's America first. Saudi Arabia, if we broke with them, I think your oil prices would go through the roof. Pembelaan Trump tidak hanya berhenti sampai di situ. Pada periode kedua Trump menjadi presiden, tepatnya tahun 2025 lalu, MBS berkunjung ke Amerika Serikat dan mendapat pertanyaan dari ABC News tentang keterlibatan MBS dalam kematian Jamal Khashoggi. Trump langsung memotong pertanyaan dan menghardik jurnalis ABC News dengan sebutan fake news alias media berita palsu. And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the worst in the business. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Just ask Mr. President, you allow me to answer. You know, I feel painful about, the families of 9/11 in America, but, we have to focus on reality. Reality based on CIA documents and based on a lot of documents that Osama bin Laden
he used Saudi people in that event for one main purpose, is to destroy this relation, to destroy the American-Saudi relation. That's the purpose of 9/11. He knows that strong relation between America and Saudi Arabia, it's bad for extremism, it's bad for terrorism. About the journalists, it's really painful to hear, anyone that been losing his life for, no real purpose or not in a legal way, and it's been painful for us in Saudi Arabia. We've did all the right steps of investigation, etc., in Saudi Arabia, and we've improved our system to be sure that nothing happened. Bicara soal standar operasi intelijen dunia, secara tak tertulis sudah ada standar minimum tolak ukur tentang bagaimana melenyapkan target tanpa jejak. Entah lewat skenario serangan jantung dari racun yang tak terdeteksi atau kecelakaan fatal yang dirancang sangat rapi. Inti dari operasi senyap adalah absennya bukti, identitas asli pelaku, dan tidak adanya saksi. Ambil contoh, operasi Mossad di Dubai tahun 2010. Aksi mereka memang terekam jelas puluhan kamera CCTV hotel, namun wajah-wajah di kamera itu tetap menjadi misteri hingga sekarang. Orang memang bisa berspekulasi tentang Mossad sebagai pelakunya, namun secara resmi, para pelaku adalah hantu yang tidak bisa dijumpai lagi. Mereka menggunakan paspor palsu dari negara lain dan penyamaran yang presisi. Ada make up khusus untuk merubah bentuk wajah asli sang agen. Ada paspor palsu yang memakai identitas orang dari berbagai benua, hingga jalur pelarian yang dirancang sedetail mungkin untuk menghilangkan jejak. Sampai sekarang, identitas asli para agen tersebut tidak dikenali oleh database intelijen manapun. Mereka datang, mengeksekusi target dengan bersih, lalu menghilang begitu saja. Namun, standar tinggi dunia spionase itu seolah tak berlaku dalam operasi intelijen Arab Saudi pada kasus Jamal Khashoggi. Ekspektasi awalnya mungkin tinggi, yakni sebuah operasi yang melibatkan badan intelijen resmi dan petinggi pengawal elit kerajaan atau pas pampres. Tapi realitanya, kerapian dan kerahasiaan misi ini jauh dari kata profesional. Saat intelijen negara lain bersusah payah memalsukan identitas agar tidak terlacak dan bosnya bersih dari tuduhan, belasan agen elit Saudi ini justru terbang menggunakan jet pribadi dan melewati imigrasi Turki dengan paspor asli. Wajah mereka juga sama sekali tidak disamarkan. Padahal, beberapa di antaranya adalah figur publik yang sering terekam kamera sedang mengawal pejabat tinggi kerajaan. Membawa orang-orang berprofil tinggi dengan identitas asli untuk sebuah misi rahasia di negara asing adalah kesalahan konyol yang paling sulit dipahami. Pilihan lokasi dan metode eksekusinya juga mengabaikan banyak prinsip kerahasiaan. Alih-alih menyergap target di tempat netral yang sepi, mereka lebih memilih konsulat mereka sendiri di Turki yang sistem pengawasan intelijennya termasuk agresif. Upaya mereka merancang alibi pun berujung kegagalan konyol. Mereka menyuruh agen pengganti memakai baju korban dan berjalan keluar lewat pintu belakang agar terekam kamera pengawas. Sayangnya, agen tersebut lupa mengganti sepatunya yang sama sekali tidak cocok dengan apa yang dipakai oleh korban. Alibi itu pun runtuh seketika karena kesalahan yang sepele. Hasil akhirnya juga cukup memalukan dan mencoreng pemerintah Saudi sendiri. Jika rekam jejak operasi hitam CIA atau KGB butuh waktu puluhan tahun untuk sekedar dibuktikan atau setidaknya masih sebatas teori yang diyakini kebenarannya, maka tim elit yang tidak elit-elit amat ini justru membuat seluruh operasinya terungkap dengan gamblang dan mudah hanya dalam hitungan hari. Manifest penerbangan, foto paspor asli, rekaman CCTV, hingga detail audio dari dalam ruangan langsung menyebar ke media internasional. Sangat ironis sekali bagaimana sebuah tim eksekutor dari negara tajir yang diisi oleh personil intelijen dan pengawas ring 1 kerajaan menjalankan misi krusial dengan tingkat kerahasiaan yang begitu mudah dipatahkan. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah aksi ini termasuk layak disejajarkan dengan misi intelijen ataukah setara dengan aksi preman kampung yang rebutan lahan parkir? Tulis opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Tetap berbanyak membaca dan jangan duduk di toilet jongkok.